angkat kepala. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Kau pelihara kami, keluarga kami, sampai bangun dan tubuh yang sehat, pagi yang cerah, naikkan mesbah keluarga, mesbah pribadi, sampai naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami ini juga mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, Roh Kudus, lembutkan hati kami dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh diberkati buat kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasal 46 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Yesaya pasal 46 ayat pertama sampai ayat 13. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan. Yang pernah kamu arak sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai kawanan. Dengarkanlah aku, hai kau keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku setia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau memanggul kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan menyerupakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan gancing. Mereka mengumpat tukang emas untuk membuat ilah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikunya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak dapat menyelamatkan mereka dari kesakan. Ingatlah, hai hal itu, dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang taat, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasannya aku berikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Di sini kita lihat satu kisah yang sangat menarik. Kalau orang Babel, dia punya nama dewa juga. Aku sebut dewa Bel. Satu dewa yang jadi kebanggaan. Dewa yang memberikan peruntungan, dewa yang memberikan hujan, dewa yang bisa menolongnya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata apa yang dibanggakan oleh Babel itu tidak sebanding apa yang dimiliki Allah Israel. Demikian juga kita banyak mengenal Allah, tapi kita lihat nabi-nabi yang hebat, tapi hanya nabi yang bisa bangkit dari mati oleh Yesus Kristus. Maka dikatakan firman Tuhan,
pada ayat 5. Kepada siapa kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Firman Tuhan, ya, disamakan Allah Israel dengan berah atau dewa Babel sama tidak. Beda. Ya. Beda. Allah yang disembah bangsa Israel, Allah yang dahsyat. Ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia Alfa dan Omega. Allah yang saudara layani, Allah yang saudara sembah hari pagi ini, bukan Allah yang saudara. Dia dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 18. Dia ada Alfa dan Omega. Dia yang akhir dan awal. Dia yang mati tapi dia bangkit. Dia hidup selama-lama-lamanya. Ya, jelas Alkitab menulis dia hidup selama-lamanya. Sebagaimana Wahyu 1 ayat yang kedua, Wahyu 1 ayat yang ke-17. Dikatakan dalam firman Tuhan, ketika aku melihat dia, tersungguhlah aku dengan kakinya, sama seperti orang yang mati, tapi ia meletakkan tangan kanannya di atas tubuhnya. Jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, atau aku yang awal, Alfa dan Omega, yang hidup. Aku telah mati, namun tidaklah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku megang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Allah yang selalu sembah ini, dia tidak berkesudahan, dia kekal, bahkan dia hidup. Sekalipun dia mati, tapi dia hidup. Hidup. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup melindungi saudara. Dia sanggup memberkati saudara. Sesulit-sulitnya saudara hadapi. Ingat, Allah yang saya sembah, dia hidup. Dia hidup, bukan Allah yang mati. Dia hidup sampai selama-lama. Kalau dia hidup, sanggup menolong saudara. Hari ini saudara punya persoalan berat, masalah saudara berat, persoalan mobil saudara berat, dan mungkin sehari kalau katakan jalan tutup. Ingat, Tuhan sanggup menolong saudara. Dia sanggup membuka jalan dan menyelesaikan sesulit apapun juga. Maka firman Allah katakan pada ayat yang keempat, sampai masa tuaku, aku tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku tak melakukannya, mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kata firman Tuhan, sampai masa tua kita. Ya, kita merasakan sejak kecil. Sejak kita mengenal Tuhan, dan hari kita merasakan kebaikan. Ya. Kalau saudara jujur rendah hati, katakan, itu berkatmu satu-satu. Nanti kau akan tahu berkat yang Tuhan berikan. Kita lihat, kita masih bisa bernapas. Berkat yang Tuhan berikan, kita lihat keluarga kita masih bisa makan. Sekalipun katakanlah sederhana, tapi Tuhan tidak tinggalkan. Sekalipun saudara sulit, tapi Tuhan membuka jalan untuk menyelesaikan saudara. Amin. Sesulit-sulitnya saudara, dia sanggup menolong saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Kalau kemarin dia tidak tinggalkan, hari ini tidak tinggalkan saudara, maka dikatakan sampai masa tua rambutku, Tuhan tetap melindungi kamu. Bukan saja menggendong, tapi melakukan dan mau menanggung kamu, atau dia mau menanggung beban saudara. Ingat firman Tuhan Matius 11 ayat 8, marilah kepadaku yang beban berat, dia sanggup menolong dan menyelesaikan saudara pada pagi hari. Yakinlah Tuhan Yesus sebaik ini, Tuhan yang hidup, yang sanggup menyelesaikan. Jangan saudara bimbang. Pagi hari dari Tuhan, dia juga tahu segala kebutuhan saudara. Terima kasih Bapa di surga. Engkau tidak bisa dibandingkan dengan dewa-dewa Babel, tapi Engkau lebih daripada mereka, Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang sanggup menolong dan menyelesaikan. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang memberikan nafas hidup manusia. Oh, hari kami bisa bernafas. Oh, kami ada sebagaimana Anda, dan kasih yang Kau berikan rumah tangga kami, hidup kami, keluarga kami tidak persatuan. Dan kami bersyukur dengan kondisi menjadi satu kenyataan. Engkau menggendong kami. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi yang sehat,
dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka-mereka yang bekerja di depan. Juga berkati Tuhan yang luar biasa dan peperang melawan virus kemenangan Kau berikan. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara, biar yang sakit semakin berkurang, tapi sembuh semakin banyak. Bahkan melalui vaksin, Engkau berikan kemenangan buat negara kami. Indonesia maju menjadi satu kenyataan negara kami diberkati. Terima kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus tetes darah hari ini sampai mana-mana. Tuhan yang cinta Dia. Amin. Tuhan berkati.